Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Alwi Jadi. Kali ini saya akan membagikan tips cara agar teman-teman bebas dari tilang. Karena banyak teman-teman yang pastinya sering kena tilang oleh kepolisian lalu lintas. Jadi sebelum saya bagikan tipsnya, harap teman-teman subscribe dan share video ini. Oke, langsung saja. Tips yang pertama, ketika teman-teman mendapati polisi lalu lintas atau polantas di jalan, teman-teman jangan gugup dan jangan sembunyi dari kepolisian. Jadi kalau teman-teman lihat polisi di depan di jalan, teman-teman jangan memperlihatkan sifat grogi atau takut ke kepolisian, karena sejatinya kepolisian itu sudah mempelajari psikologi atau apa ya, sifat-sifat orang. Jadi kalau kita takut, polisi akan bisa membaca ketakutan kita. Jadi yang pertama, teman-teman jangan memperlihatkan rasa ketakutannya. Yang kedua, kepolisian itu ketika melakukan razia, maka teman-teman bisa mempertanyakan beberapa hal. Yang pertama, teman-teman bisa mempertanyakan mengenai surat tugas atau surat perintah tugas kepolisian untuk melakukan razia. Jadi bila mana kepolisian melakukan razia dan tidak membawa surat tugas, maka razia itu dinyatakan sebagai razia ilegal dan teman-teman bisa melaporkan razia tersebut kepada pihak kepolisian yang berwajib atau propam atau provos. Yang kedua, ketika teman-teman mendapati razia, itu teman-teman bisa mempertanyakan mengenai papan informasi razia. Jadi pihak kepolisian ketika melakukan razia itu mempunyai kewajiban untuk memasang papan informasi bahwa telah dilakukan razia. Dan pemasangan papan informasi itu juga ada aturannya, sekitar 20-50 radius dari lokasi razia. Yang ketiga, polisi yang boleh melakukan penilangan itu hanya polisi lalu lintas saja. Jadi ketika teman-teman ditahan, dinyatakan sebagai razia, namun yang menahan teman-teman bukan polisi lalu lintas, maka itu tidak sesuai SOP atau tidak diperkenankan. Yang keempat, ketika razia itu dilakukan oleh malam hari, maka kepolisian harus menggunakan papan informasi yang dimana papan informasi itu bisa memberikan kejelasan, atau papan informasi yang mempunyai warna kuning. Bila mana terkena cahaya, maka warna itu menyala supaya teman-teman bisa lihat ketika razia itu dilakukan di malam hari. Yang kelima, paling tidak polisi tersebut ketika melakukan razia itu menggunakan atribut kepolisian, baik itu seragam dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman, ada beberapa tips, poin-poin untuk teman-teman perhatikan ketika ada polisi yang melakukan razia. Tapi sejatinya teman-teman biasanya ditilang itu bukan hanya ketika razia saja. Ada beberapa faktor teman-teman terkena razia kepolisian. Jadi selain daripada razia lalu lintas, teman-teman juga bisa diberikan surat tilang karena pelanggaran teman-teman di luar daripada proses razia kepolisian. Seperti contohnya teman-teman melanggar rambu-rambu lalu lintas, contohnya teman-teman lawan arah, atau ketika teman-teman
mendapati lampu merah dan menerobos lampu merah, dan pada saat itu teman-teman di OTT atau ditangkap tangan oleh kepolisian lalu lintas yang sedang berjaga di lokasi tersebut, maka teman-teman berhak untuk diberikan sanksi oleh pihak kepolisian. Jadi teman-teman supaya bisa bebas tilang, yang pertama memperhatikan 5 poin tadi. Yang kedua, teman-teman wajib taat pada aturan yang ada. Kalau dalam lalu lintas itu sudah ada undang-undang LLAJ, lalu lintas dan angkutan jalan, itu mengatur masalah bagaimana teman-teman itu ketika melakukan berkendara di jalan. Di situ sudah diatur masalah batas usia, bagaimana teman-teman bisa tertib dalam berkendara dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa mendalami sendiri tentang undang-undang LLAJ itu agar teman-teman bisa terbebas dari tilang. Dan juga saya sebagai mahasiswa hukum juga pernah mendengar salah satu teori dari Friedman. Dia mengatakan bahwa hukum itu bisa baik ketika terpenuhi 3 unsur yang kemudian bisa ditegakkan dengan baik. Yang pertama adalah rule hukum atau aturan hukum itu sendiri. Yang kedua adalah kebudayaan hukum atau bagaimana kita membudayakan hukum, aturan hukum yang ada. Dan yang ketiga ada kultur atau struktur hukum. Jadi bagaimana aparat penegak hukum itu bisa memperhatikan aturan hukum yang ada dan menjalankan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi mari sama-sama belajar hukum dan mari tertib hukum agar teman-teman tidak terjatuh pada pelanggaran hukum, terkhusus pelanggaran lalu lintas. Fiat Justitia Ruat Caelum. Mari tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.